Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guratan Cerita dimanapun kalian berada, pada malam kali ini saya akan melanjutkan novel dari Misteri di Desa Tertinggal untuk episode kedua. Selamat mendengarkan. Mata ini belum bisa terpejam, padahal fajar sudah hampir menjelang. Kupaksa menutup mata, tetapi yang ada justru bayangan wajah Bella. Hingga akhirnya terdengar suara tepat di depan wajahku. "Hai, kamu mencari saya?" Seketika aku mundur karena wajah pucat sudah meringis di depan mata. "Hah? Kamu Bella? Jadi tadi aku gak mimpi? Apa kamu benar-benar mau berteman dengan saya? Lalu siapa namamu? Tadi kamu belum menjawab pertanyaanku." Namaku Keisa, panggil aja Kei." "Yuk kita main, saya lama gak punya teman." Wajah pucat itu kemudian terlihat sesenggukan menahan tangis. "Aku mengantuk sekali. Nanti sajalah kau ikut. Aku akan ke sekolah baruku pagi ini. Jadi sekarang harus segera tidur." Jawabku sambil memejamkan mata berharap segera bisa berada di dalam mimpi. Pagi ini sambil menahan kantuk, aku sudah bersiap berangkat untuk mendaftarkan diri ke sekolah menengah atas. Satu-satunya sekolah negeri yang ada di kota ini. Meskipun harus menempuh beberapa kilometer keluar dari desa. Papa, Mama akan mengantarkan kami berdua. Mereka bermaksud sambil mencari peluang usaha untuk menjual hasil panen para petani desa. Selama ini distribusi panen sangat sulit menuju kota. Para petani harus naik beberapa kali angkutan agar bisa menjualnya. Sesampainya di sekolah baruku, aku berkeliling sendiri sambil menunggu orang tuaku mendaftarkan sekolah. Fasilitasnya kurang lengkap, tidak seperti sekolah lamaku. Tapi tak apalah. Yang penting aku bisa sekolah dengan baik dan membuat bangga orang tuaku. Tiba-tiba suara Bella mengagetkan lamunanku. "Kei, ini sekolah barumu?" "Iya, Bel. Gimana menurutmu? Nyaman nggak tempatnya?" Kelihatannya teman-temanku nanti juga ramah. Mereka selalu tersenyum menyapa ketika aku melewatinya, padahal belum kenalan. Jawabku sambil berbisik, agar tidak ada orang yang menganggapku aneh. "Kalau kamu punya banyak teman, bagaimana dengan saya?" "Tenang, kan kita bisa main bareng di rumah. Kita tetap teman kok," jawabku menenangkannya. Setelah selesai pendaftaran, aku akan mulai masuk ke sekolah esok harinya. Selanjutnya ke sekolah baru Mia dan menuju pasar terbesar di kota itu. Tapi aku dan Mia lebih memilih menunggu di mobil saja ketika Papa dan Mama masuk ke dalam pasar. "Kak, itu di sebelah kakak siapa?" tanya Mia. "Kamu bisa lihat, ini Kak Bella, dia yang ada di rumah kita." "Oh, pantas saja sepertinya kemarin aku melihatnya mondar-mandir di luar jendela." "Hai Mia, ini adikmu ya, Kei. Kalian sungguh mirip dan terlihat kompak sekali. Sayangnya dulu saya tidak punya saudara. Jadi hari-hariku hanya ditemani nenek buyutku saja. Sekolah pun dilakukan di rumah." Suara serak Bella terlihat menahan air mata yang sempat menetes merah di pipi putihnya. "Kak Bella nangis ya? Maaf ya Kak," jawab Mia merasa bersalah mengingatkan kesendirian hidup Bella. Papa dan Mama sudah kembali dengan banyak kantong plastik di tangannya. Menghentikan pembicaraan ini, kami pun bergegas pulang ke rumah. "Mama belanjanya banyak sekali?" tanyaku. "Iya,
Mama berencana akan membuka toko kelontong di depan rumah. Di desa sangat sulit mencari kebutuhan pokok, sambil menampung hasil dari warga untuk kita jual ke kota. Jadi tidak ada lagi kesulitan untuk menjual maupun membeli barang ke kota. Penjelasan Mama yang membuatku lebih kagum atas kepintarannya mencari peluang usaha sambil menolong sesama. Ketika memasuki hutan, entah kenapa perasaan tak enak muncul. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang mengamati mobil kami. Siapa dia? Apa yang dilakukannya seorang diri di situ? Bella, kamu tahu nggak siapa yang sedang mengamati kita? Tanyaku pada Bella, yang merasa kegirangan menaiki mobil untuk pertama kalinya. Biarkan saja. Dia hanya ingin mencari tahu sebab keluargamu tinggal di sini lagi. Apa dia punya niat jahat? Tanyaku masih dengan berbisik. Tenang, anak laki-laki itu tidak akan berani mengganggu keluargamu. Jadi, dia anak laki-laki, tapi aku masih penasaran dengan caranya memperhatikan mobil kami. Usianya mungkin hanya selisih sedikit di atasku. Yang jelas aku tahu kalau dia adalah manusia biasa, tidak seperti wanita yang malam itu sempat membuatku takut. Aku melihatnya mengadu kesakitan saat Bella sengaja menjatuhkan ranting pohon di atas kepalanya. Biar sajalah seperti apa kata Bella. Kalau dia tidak bisa mengganggu keluargaku, aku juga tidak peduli dengannya. Sesampainya di rumah, segera ku bersihkan diri di kamar mandi. Perjalanan cukup membuat peluh membanjiri tubuh. Dan Bella juga sudah menghilang kembali ke tempatnya di halaman belakang rumah. Kakak, cepat sini, teriak Mia mengagetkanku. Iya, ada apa? Jawabku dengan terburu-buru. Apa itu? Tadi sepertinya tidak ada. Tanyaku masih tak percaya. Aku melihat Mia hanya menunjuk cermin di dekat jendela. Ada tulisan warna merah seperti darah. Tulongo aku. Hanya itu kata yang ada, tanpa penjelasan maupun petunjuk apapun. Membuatku semakin penasaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku hanya bisa memeluk Mia dan segera menghapus noda yang sudah mengering itu dengan tisu basah. Ini masih siang, tapi kenapa ada gangguan lagi? Apakah ada orang iseng yang sengaja meneror ketika kami pergi tadi? Tapi sepertinya tulisan itu belum ada saat aku masuk kamar mandi. Lagi pula, rumah ini sudah dikunci saat kita semua pergi. Hal itu membuatku berpikir lagi tentang wanita di tengah hutan itu. Apakah ada hubungannya dengan anak laki-laki tadi? Belum sempat aku menenangkan ketakutan Mia, tiba-tiba terdengar suara keran air yang menyala. Padahal aku yakin sudah mematikannya. Ku coba membuka pintu sambil menggendong Mia, tapi tidak bisa kubuka. Terdengar lirih nyanyian seseorang di dalamnya. Padahal sepertinya aku tidak melihat ada yang masuk ke kamar mandi selain kita. Apakah mungkin Bella? Ku ketuk pintu itu dan bertanya lirih. Bella, apakah itu kau? Tapi tidak ada jawaban. Sampai ku ketuk untuk yang ketiga kalinya, baru pintu dapat dibuka. Dan zong, tidak ada siapapun di sana. Keran air juga tidak menyala, tak terlihat jejak apapun di sana. Mia berbisik kepadaku agar melihat cermin itu lagi. Dan tulisan itu muncul kembali setelah baru saja ku bersihkan. Aku mulai geram, pengen marah tapi entah kepada siapa. Aku tidak ingin Mia mengalami ketakutan yang berlebihan di usia kecilnya. Hai, siapapun itu, keluarlah! Teriakku dengan cukup emosi.
Tapi tak terlihat reaksi apapun dan Mama yang langsung mengetuk pintu kamarku. "Kakak, adik, kalian kenapa? Kakak, buka pintunya," tanya Mama. "Mama, maaf kalau mengagetkan, aku hanya geram. Sepertinya ada yang salah di desa ini. Ada yang meneror kami dengan tulisan itu." Tunjukku ke arah cermin yang entah kemana tulisan tadi menghilang. "Tulisan apa, Kak? Kakak mungkin kecapean. Istirahat saja, mumpung masih siang. Jangan lupa ibadahnya, biar pikiran kita lebih tenang." Mama tidak pernah memaksaku terus-terusan dalam hal ibadah. Karena menurutnya penuturan ibadah itu kewajibanku sendiri tanpa paksaan orang lain. Jadi Mama hanya sering mengingatkan tanpa memaksa, meluruskan ketika terlihat ada langkah yang salah. Dan aku lebih mengaguminya dengan terus menjalankan kewajibanku kepada Sang Pencipta. Pagi ini hari pertamaku sekolah, dan aku bersyukur tak mengalami gangguan apapun semalam. "Kakak, adik, gimana? Sudah betah belum tinggal di sini?" tanya Papa ketika kami sarapan. "Aku betah kok, ya kan?" jawabku yang masih merasa penasaran misteri di desa ini sambil melirik ke arah Mia. "Alhamdulillah. Sepertinya mall sudah tidak jadi tempat yang dirindukan buat kalian," goda Mama sambil mengatur meja makan. "Mia sih gak terlalu suka mall, bikin capek. Kakak tuh yang hobinya nongkrong sambil jelong-jelong," ucapnya, entah menirukan siapa. Dan kami pun tertawa bersamaan, menikmati sarapan pertama di hari sekolah. Tapi kebahagiaan kami terhenti sejenak saat terdengar suara berisik dari dapur. Suara seperti ada barang yang pecah karena dibanting berkali-kali. Mama segera lari menuju dapur, sedangkan kami tetap melanjutkan sarapan sambil menunggu Mama datang. "Kok aneh ya?" ucap Mama saat menghampiri kami. "Kenapa, Ma?" tanyaku sambil menatap Mia. Di belakang gak ada siapa-siapa dan gak ada barang pecah sekalipun. "Masa sih, Ma? Kan tadi kita semua dengar," jawabku masih tak percaya. "Ya sudahlah, ayo segera berangkat. Perjalanan ke sekolah lumayan jauh. Ini sudah jam 6 loh," sahut Papa disertai anggukan dari Mama. Kami semua berangkat menuju sekolahku dan sekolah Mia. Kemudian dilanjutkan menuju pasar yang sama seperti kemarin untuk menjual sebagian hasil kebun tetangga. Mama memang sosok yang menyenangkan dan mudah bergaul. Baru sehari sudah bisa mendapat simpati tetangga untuk menjualkan hasil kebunnya. Sesampainya di sekolah, tiba-tiba Bella sudah menungguku di depan pintu kelas baruku. "Lah, kok dia udah di sini?" tanyaku dalam hati. "Hai, saya duluan ya. Tadi saya ikut mobilmu loh. Enak naik di depan, hangat," jawab Bella sepertinya yang tahu pikiranku. "Kapan naiknya? Perasaan tadi di depan ada Mama sama Papa deh," batinku. "Ya di depan, Mama sama Papa kamu. Yang paling depan itu," lagi-lagi dia menjawab seperti apa yang ada di pikiranku. "Kamu bisa dengar pikiranku?" "Lah ya bisa, kan dari tadi saya jawab kamu." "Ayo masuk, Bel. Kamu berdiri di belakang saja, karena aku belum tahu bakal duduk di mana." Ketika masuk kelas, semua teman menyambutku dengan hangat. Mereka memperkenalkan dirinya dengan bergantian, dan aku pun belajar mengingat mereka satu persatu. Bel sudah berbunyi, dan terlihat seorang guru wanita tua menggunakan hijab panjang memasuki kelas. "Selamat pagi anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru dari Jakarta. Namanya Keisha," ucapnya sambil memegang bahuku di sampingnya.
Panggil saja Kay, jawabku ramah dengan senyum merekah. Kay, silakan duduk di kursi kosong itu. Dan memang itu satu-satunya yang kosong. Jadi kamu tidak ada teman sebangku, tidak apa-apa kan? Jelasnya sambil menunjuk meja kosong di sebelah kiri kelas deretan belakang. Iya Bu, tidak apa-apa. Oh iya, panggil saya Bu Marni. Semoga kamu betah sekolah di sini ya. Terima kasih Bu Marni. Jawabku sambil menjabat tangannya dan segera menuju tempat dudukku. Aku pun memanggil Bella agar duduk di sampingku. Masih dengan suara di pikiranku saja. Dia pun hanya mengangguk dan menuruti keinginanku. Saat kelas dimulai, aku dapat mengikutinya dengan baik. Sesekali nampak Bu Marni melihatku dengan terus melanjutkan penjelasannya. Tak terasa jam istirahat sudah tiba. Aku masih duduk di bangkuku sambil meneruskan catatan yang menjadi PR-ku hari ini. Masih ditemani Bella di sampingku. Sampai seseorang datang menghampiriku. Halo Kay, nama aku Nisa. Boleh aku duduk di depanmu? Hai Nisa, silakan. Memangnya kamu tidak ke kantin dengan yang lain? Tidak, aku bukan orang kaya seperti mereka. Jadi saat istirahat, aku terbiasa diam di kelas saja. Kadang ke perpustakaan sambil mencari buku yang bagus buat dibaca. Lalu, kenapa kamu juga tidak ke kantin? Aku tadi sudah sarapan, dan sekarang masih ada bekal juga. Jadi mending buat PR aja. Daripada nanti sampai rumah, udah capek malas ngerjainnya. Oh gitu. Oh iya, siapa di sebelahmu? Sepertinya kamu kenal dengannya. Tanyanya sambil menatap Bella yang sedari tadi cuma memperhatikan kami. Hah? Apa kau melihatnya? Tanyaku masih tak percaya. Iya, dari kecil aku bisa melihat mereka. Setelah kami sekeluarga mengalami kecelakaan kereta yang membuat ayahku meninggal karena melindungiku. Dan sekarang ibuku sendiri yang membanting tulang bekerja untuk menghidupiku. Ceritanya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Oh, maafkan aku ya. Aku tidak bermaksud membuat mengingat kejadian buruk yang menimpa keluargamu. Itulah akhir dari episode kedua novel misteri di Desa Tertinggal. Nantikan episode ketiga pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.